Saya hormati para rekan-rekan media yang hadir pada siang hari ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan press conference, yaitu terkait mengenai pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dan terhadap pelaku saat ini sudah kita tahan di RTV Polres Padang Sidempuan. Terkait kasus tipikor, yaitu pengelolaan keuangan Desa Siloting, Kecamatan Padang Sidempuan, Batuna 2, Kota Padang Sidempuan, tahun anggaran 2023, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 subsidiar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi yang diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tentang tindak pidana korupsi. Adapun kasus ini dasarnya adalah lapor polisi A garing 1 garing 2025 SPKT Polres Padang Sidempuan tanggal 14 Februari 2025. Adapun waktu dan tempat kejadian adalah kegiatan tahun anggaran 2023 dan TKP-nya di Desa Siloting, Kecamatan Padang Sidempuan, Batuna 2, Kota Padang Sidempuan. Identitas tersangka dalam kasus ini yaitu inisial SH, kemudian umur 41 tahun, pekerjaan negara swasta, yang mana beliau ini merupakan mantan kepala desa Siloting periode tahun anggaran 2018 sampai 2023. Pendidikan terakhir SMA, alamat Desa Siloting, Kecamatan BSP Batuna 2, Kota Padang Sidempuan. Adapun barang bukti antara lain adalah satu buah dokumen asli rencana pembangunan jangka menengah desa RPJM desa tahun 2018-2024, kemudian satu bundel dokumen asli anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes Desa Siloting, Kecamatan BSP Batuna 2 tahun anggaran 2023 dan dokumen-dokumen lain yang terkait. Adapun kronologis kasus kejadian ini yaitu tanggal 14 Februari 2025 unit tipikor Satreskrim Polres Padang Sidempuan memulai kegiatan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan Desa Siloting, Kecamatan Padang Sidempuan, Batuna 2, Kota Padang Sidempuan tahun anggaran 2023 yang bersumber dari dana desa dengan anggaran Rp719.994.624 dan alokasi dana desa dengan anggaran Rp1.219.163.596, bahwa berdasarkan hasil penyidikan kita diperoleh fakta bahwa mantan KT Siloting yang sudah kita tetapkan tersangka ada merencanakan kegiatan pembangunan, yaitu yang pertama saluran drainase dengan panjang 80 meter dan lebar 1,4 meter tahun anggaran 2023 dengan pagu anggaran 111 juta sekian. Kemudian kegiatan pembangunan jalan setapak di Gang Musola, ya, dengan pagu anggaran 52.245.000 yang tertuang di dalam perubahan APBDes Desa Siloting, ya, tahun anggaran 2023. Pendalaman kita bahwa sementara terfaktakan bahwa uang dana desa dan uang alokasi dana desa ini digunakan pelaku untuk membayarkan hutang dia kepada seseorang atau pemberi pinjaman, sehingga uang itu tidak dimanfaatkan untuk kegiatan sesuai ketentuan. Untuk yang lain belum kita temukan fakta-fakta tersebut. Demikian.
pelaku ditangkap di mana, Pak? Ya, pelaku berhasil kita tangkap di dekat rumahnya. Ya, nah, tentu ini berdasarkan hasil informasi warga juga. Sejak kapan Pak ditetapkan menjadi tersangka, Pak? Sudah dari hari tanggal 2 Juni. Ya. Ya, terhadap pelaku kita persangkakan pasal 3 Undang-Undang 3199 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 2009, ya, yang mana di dalam pasal 3 ayat 1 itu diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian untuk di pasal 2 yang kita persangkakan itu dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Demikian. Izin Pak, Ya. Apakah dana yang ada diduga sama tersangka dari sini murni sepenuhnya untuk dia atau ada pihak misalnya waktu pihak lain yang mendapatkan misalnya Ya, suap? terima kasih. Jadi berdasarkan hasil penyidikan, ya, sementara dana negara yang digelapkan bersangkutan itu saat ini murni digunakan oleh pelaku sendiri, ya, mantan kades ini dengan inisial SH. Namun demikian kita masih dalam tahap pendalaman. Bila ada oknum-oknum lain yang terlibat, tentu kita akan proses sesuai prosedur seperti itu, ya. Oke. Cukup. Ya. Sebagai informasi rekan-rekan, tentu dalam hal penggunaan dana desa kita akan melakukan pengawalan biar dana desa ini terrealisasi dengan tepat sasaran. Ya, kita tahu bahwa program pemerintah saat ini salah satunya adalah ketahanan pangan. Berdasarkan Permendes, ada alokasi dana desa yang diperuntukkan untuk kegiatan ketahanan pangan. Dan kita juga pasti akan mengawal itu supaya dana desa yang terrealisasi ini tepat sasaran. Ya. Nah, silakan nanti masyarakat apabila ada informasi terkait potensi ataupun hal-hal yang merugikan ataupun dana desa tidak sesuai peruntukannya bisa diinformasikan ke aparat penegak hukum, baik itu dari kepolisian ataupun lainnya. Terima kasih. Ya. Boleh diangkat dikit Pak? Tambahan, saya kasih statement sedikit ya. Malah pendidikan terakhir apa? Saya Pak. Jadi berdasarkan pemeriksaan dana itu terpakai untuk bayar utang, apa maintenance, ya, semuanya terpakai. Berapa pinjaman sama rekening kemarin? Bunganya banyak. Udah lama pinjam sama Tio, sama rekening. Belum. Bunganya berapa? 20% bunganya per bulan. Jadi terpakai di situ dana itu. Ya, ya. Udah. Diikuti prosesnya, ya. Bertobat, semoga diberikan kelancaran dalam